Denny Siregar sindir Anies Baswedan soal capaian vaksin Jakarta, main klaim aja lo. Pegiat media sosial Denny Siregar sindir Anies Baswedan soal klaim capaian vaksinasi Jakarta. Sebelumnya, Anies Baswedan memaparkan capaian program vaksinasi Jakarta yang dinilai berhasil. Tentunya hal itu mendapat sindiran keras dari Denny Siregar. Menyedur dari Terkini ID jaringan suara.com, sebelumnya Anies Baswedan mengatakan bahwa ada lebih dari 200.000 orang yang disuntik vaksin COVID-19 di Jakarta per hari. Bahkan, Anies Baswedan menyebut target vaksinasi di Jakarta sudah melebihi target atau 105%. Namun dia tidak menjelaskan detail apakah itu vaksinasi pertama atau vaksinasi lengkap 2 dosis. Dia berkata, di Jakarta ini setiap hari bisa memvaksin lebih dari 200.000 orang per hari. Kenapa bisa? Kita punya 300 puskesmas lebih, dan 300 puskesmas lebih itu pemanasan terus dalam setahun dengan sistem distribusi itu. Sehingga sekarang kalau ditanya Jakarta target vaksinasi kita sudah 105%, tercapai itu terlampaui. Sementara tetangga ada yang masih 15, ada yang masih 20%, kata Anies. Melihat pernyataan Anies, Denny lantas mengeluarkan pernyataan yang cukup menohok. Denny mengatakan bahwa kesuksesan program vaksinasi di Jakarta tidak ada sangkut pautnya dengan capaian Anies Baswedan. Denny menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut berasal dari jeripayah pemerintah pusat dan ikut campur dari pihak kepolisian. Tulis Denny Siregar melalui akun Twitternya, "Woi, @Anies Baswedan, main klaim aja lu. Itu program pusat semua, ente kan sudah lepas tangan. Penyelenggara vaksinasi Merdeka itu juga aktif Humas Polri, yang mati-matian. Nggak ada malunya si we don't know what we don't know ini." Tulisnya kembali. Pada Januari 2021, Anies menyerah. Namanya aja orang yang tidak punya kemampuan memadai, tapi memaksakan diri dan menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat. Ini terkait dengan penanganan COVID-19, Anies angkat tangan. Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Anies sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID di wilayah Jabodetabek. Kata Ahmad Riza, Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin. Alasan Anies angkat tangan adalah kondisi saat itu di mana fasilitas kesehatan di Jakarta terbenahi dengan pasien dari luar Jakarta. Jika pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dengan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik. Dan akhirnya memang penanganan COVID dipimpin langsung oleh pemerintah pusat. Erlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan penanganan COVID bisa lebih cepat jika dipimpin langsung oleh pemerintah pusat, dan penanganan juga dibantu oleh aparat TNI Polri. Hal ini berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana penanganan COVID terkadang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, sehingga sering terjadi koordinasi yang tidak sinkron. Belum lagi ada beberapa kepala daerah yang bergerak di luar komando, berjalan dengan kebijakannya sendiri, atau bahkan ada yang terkesan ingin melawan. Maklum saja, pandemi ini digunakan sebagian pihak untuk mencari simpati dan menaikkan citra politik. Ketika kasus COVID melonjak akibat varian Delta beberapa bulan lalu, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM darurat, kemudian mengubahnya menjadi PPKM level 1-4 tergantung situasi dan tingkat keparahan. Dan PPKM ini akan terus ada, hanya levelnya saja yang berubah-ubah. Selain PPKM, pemerintah juga menggenjot vaksinasi secara massal, masif dan cepat agar tercapai herd immunity, agar kehidupan dan aktivitas menjadi lebih baik. Dapat dilihat dari angka positif yang kian menurun dan PPKM sejumlah kota besar mengalami penurunan. Di samping angka vaksinasi terus bertambah, datanglah para pahlawan kesiangan yang merasa sebagai one-man show. Baru-baru ini Anies dengan bangga memamerkan capaian DKI di mana vaksinasi COVID di ibu kota sudah mencapai 105% dari target. Ia kemudian membandingkan daerah tetangga yang vaksinasinya masih 15%. Tetangga yang mana? Saya tidak tahu, tapi ada nada bangga dari gayanya berbicara. Perlu kalian ketahui, Anies ini cerdik, dan kadang banyak yang bilang dia ini licik. Why? Kalau ada prestasi dia bakal menggaungkan ini dengan sumringah, seolah itu adalah hasil kerjanya. Tapi kalau ada masalah dia bakal tiarap. Ketika DKI zona merah, Anies ngumpet tanpa bisa berkata apa-apa. Seringkali wakil gubernur yang menjadi jubir untuk menjelaskan ke publik, Anies di balik tembok tak berani keluar menjelaskan semua. Ketika dikritik, Anies kayak seorang penakut, tapi kalau bicara prestasi dia kayak orang yang tak tahu malu. Muka tebal tampil paling depan di depan publik. Padahal kalau bicara soal vaksinasi di DKI, itu peran banyak pihak kok. Salah satunya adalah Polda Metro Jaya. Mereka menggelar program vaksinasi Merdeka sebagai bagian kebijakan percepatan vaksinasi COVID di DKI Jakarta. Program ini melibatkan relawan dari sejumlah elemen masyarakat, diantaranya mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, persatuan dokter, persatuan perawat, dan unsur lainnya. Program ini sekaligus digelar untuk menyambut HUT ke-76 RI. Selain itu banyak juga vaksinasi yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lainnya. Dan Anies dengan santainya berjalan bagai model dengan senyum sumringah dan mengumumkan pencapaian angka vaksinasi DKI tertinggi di Indonesia. Mual kan dengarnya? Muka tebel kan nih orang? Khusus bidang keberhasilan dia yang akui secepat kilat, kadang prestasi kecil aja digembar-gemborkan secara masif, ngalang-ngalain presiden. Khusus bidang kegagalan dia akan cari kambing hitam, salahkan orang lain. Kalau tidak, maka itu tugas Jatah Wagub DKI untuk menjelaskan atau menampung hujatan. Hahaha. Bagaimana menurut Anda?
Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rilis jurnal vaksin Nusantara, Turki langsung pesan 5,2 juta dosis. Mantap. Setelah sebelumnya diulas situs Badan Kesehatan Dunia WHO, vaksin Nusantara kini diminati Turki. Negara itu bahkan memesan 5,2 juta dosis dan bersedia menjadi lokasi uji klinis tahap 3 vaksin Nusantara. Sebelumnya, WHO merilis jurnal terkait vaksin Nusantara di situs resminya clinicaltrials.gov pada Jumat 20 Agustus 2021 lalu. Jurnal yang diberi judul Preventive Dendritic Cell Vaccine AV COVID-19 in Subject Not Actively Infected with COVID-19 itu mengulas uji vaksin dari dendritic cell itu. Dalam jurnal itu disebutkan tahap kedua uji klinis double blind untuk pengujian anti-SARS-CoV-2 COVID-19 vaksin AV COVID-19 dibuat menggunakan peralatan vaksinasi PT Aivita Biomedica Indonesia untuk mencegah infeksi COVID. Dikutip dari Askara Sabtu 21 Agustus, tulisan jurnal tersebut, produk ini merupakan vaksin pribadi spesifik subjek yang terdiri dari sel-sel dendritik autologus dan limfosit atau DCI yang sebelumnya telah dierami dengan sejumlah protein S-protein yang terbukti aman dalam tahap 1 studi yang juga dilakukan di Indonesia. Dalam studi tahap 2 ini, keberhasilan uji klinis dinilai melalui respon sel T protein spesifik yang ditingkatkan dengan membandingkan hasil sebelum dan setelah vaksinasi. Di dalam jurnal tersebut juga menuliskan keselamatan dikonfirmasi melalui nilai laboratorium, pengamatan, dan laporan pasien regular. Dalam studi tahap 2 ini, dosis tunggal vaksin AV COVID-19 disuntikan pada lengan kiri atau kanan untuk memfasilitasi pemeriksaan dan menghindari reaksi pasca injeksi atau nyeri bahu lokal. Penilaian pasca injeksi dilakukan pada 1, 2, dan 4 minggu setelah vaksinasi dengan tes keamanan di laboratorium yang dilakukan pada minggu 1 dan 4. Dan hanya pada minggu 2 jika ada perubahan klinis yang signifikan pada screening hingga minggu 1. Pada setiap pemeriksaan, tempat suntikan dinilai dan subjek diajukan tentang gejala pada minggu 0 dasar sebelum injeksi 2 dan 4. Data dikeluarkan untuk pengujian immunogenicity, data reaksi di situs injeksi, dan profil keselamatan diperoleh melalui telepon untuk subjek pada hari 1, 2, dan 3 setelah injeksi vaksin. Subjek yang disuntikan kemudian ditanya secara khusus tentang reaksi injeksi lokal dan gejala-gejala yang mirip flu sistemik, demam, menggigil, nyeri otot, nyeri sendi selama 7 hari setelah injeksi. Kata jurnal tersebut, kejadian-kejadian buruk dikumpulkan selama 28 hari setelah injeksi. Evaluasi tes laboratorium untuk parameter keamanan klinis dilakukan pada screening juga segera dan pada hari ke-7 dan 28 pasca vaksinasi. Kejadian yang merugikan kondisi medis baru-baru ini dan peristiwa lain yang membutuhkan intervensi medis dicatat selama 2 bulan setelah vaksinasi. Terakhir disebutkan perangkat pengaktifan vaksin dibuat oleh PT Aivita Biomedica Indonesia. Semua vaksin dibuat di Indonesia di rumah sakit dan klinik. Disebutkan pula vaksin Nusantara merupakan kolaborasi antara Aivita Biomedica Indonesia dengan RS Karyadi dan RSPAD Gatot Subroto. Vaksin Nusantara ini juga sudah dilirik pemerintah Turki untuk digunakan di negaranya. Kabarnya Turki ingin membeli 5,2 juta dosis vaksin Nusantara. Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Erlangga, Profesor Khairul Anwar Nidom, mengemukakan ketertarikan pemerintah Turki untuk membeli vaksin Nusantara berbasis sel dendritik dari Indonesia. Dikonfirmasi melalui sambungan telepon Rabu 25 Agustus. Dikutip dari Republika, Nido mengatakan yang jelas memang luar negeri sudah ada yang minat. Saya dapat informasi dari Dr. Terawan Agus Putranto, penggagas vaksin Nusantara, bahwa ada keinginan dari negara Turki untuk membeli vaksin Nusantara. Dalam dialog di kanal YouTube Siti Fadilah, Kamis 19 Agustus, Nido menyampaikan bahwa vaksin Nusantara rencananya akan dipesan oleh negara Turki sebanyak 5,2 juta dosis. Nido berkata, pada acara tersebut saya sampaikan bahwa untuk tindak lanjutnya apakah nanti akan dikelola oleh G2J, antar pemerintah atau antar bisnis to bisnis, transaksi bisnis, saya tidak tahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.